Tanpa ragu-ragu untuk menggunakan teleportasinya, Tang San sudah muncul di depan dua Raja Roh yang berdiri bersama. 8 tombak laba-laba menusuk melalui bentuk tertegun mereka seperti kertas. Vitalitas mereka juga terkuras begitu tubuh mereka ditusuk. Dengan demikian, jumlah besar kekuatan roh yang dikeluarkan Tang San dengan cepat pulih. Selama kesempatan seperti itu, ketika Tang San sepenuhnya dapat memanfaatkan kemampuan menguras 8 tombak laba-laba seperti ini, Tang San memiliki ketahanan tempur yang sangat kuat. Dia bahkan tidak perlu menggunakan racun yang sangat beracun pada 8 tombak laba-laba. Yang harus dia lakukan adalah tiriskan dan dia akan menyedot semua yang telah ditusuk. Dan selama proses ini, Tang San hanya menggunakan 2 detik untuk menghemat waktu. Sementara 8 tombak laba-laba Tang San masih membawa 2 mayat. Dia sudah berteleportasi di depan Raja Roh lain dan mengulangi proses penikaman yang sama tanpa jeda. Pada saat dia selesai, hanya ada 3 tuan roh dari cabang Balai Roh Kota Gengsin masih hidup. Pada saat Myers dan rekan-rekannya sadar, mereka sudah tidak peduli dengan pembantaian di sekitar mereka, dan praktis siap untuk mengeluarkan kemampuan roh terkuat mereka setiap saat. Mungkin untuk melindungi hidup mereka, kekuatan roh yang mereka lepaskan sudah cukup untuk tiba-tiba mematahkan domain Dewa Kematian. Dalam situasi yang mengancam jiwa, mereka telah berhasil melepaskan potensi maksimal mereka. Tang San menjatuhkan 3 mayat kering di tombak laba-laba di depannya, bukannya mundur seperti yang diharapkan lawannya. Ia malah bergegas maju untuk menghadapi serangan frontal penuh dari 2 Raja Roh dan Raja Roh langsung. Sebuah cahaya keemasan menyelimuti tubuh Tang San, membuat serangan lawannya tidak efektif seperti lembu tanah liat yang larut di lautan. Tatapan birunya yang dingin mencerminkan rasa takut di mata mereka. 3 lawan, dalam 3 arah yang berbeda. Setelah menahan serangan gabungan mereka, Tang San sudah muncul di depan Raja Roh lain. 3 detik dari tak terkalahkan yang diberikan oleh tubuh emas yang tak terkalahkan sudah cukup bagi Tang San untuk melakukan banyak hal, sementara mereka bertiga terpana oleh bagaimana Tang San tidak terluka oleh serangan roh gabungan mereka. 8 tombak laba-laba sudah menusuk pedang Raja Roh itu. Cahaya berwarna ungu juga melesat keluar dari mata Tang San, dan kepala Raja Roh terakhir meledak menjadi hujan darah. Waktu yang dia pilih untuk melepaskan Purple God Light adalah ketika kemampuan roh mereka telah berakhir. Bagaimana mungkin dia bisa memblokirnya? Myers menjadi gila, baik itu kematian yang mengerikan dari serangan itu, cincin roh ke-6 berwarna merah darah atau fakta bahwa ia berhasil menahan 3 dari serangan habis-habisan mereka, telah membuat ketakutan di hatinya mencapai tingkat maksimum. Ketika seseorang mencapai tingkat ketakutan ini, itu tidak bisa lagi disebut ketakutan tetapi kegilaan sejati. Tapi, Tang San bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menjadi gila. Instan emas terkalahkan berakhir, Tang San sekali lagi menghilang menggunakan kemampuan teleportasinya yang menakutkan. Keduanya adalah Kaisar Roh, tetapi bagaimana bisa Myers bahkan bisa membandingkannya dengan dia? Bahkan elite level Spirit Dou Luo mungkin akan kesulitan melawan Tang San langsung. Meskipun Tang San telah menghabiskan lebih dari 80% kekuatan rohnya, hasil akhir dari pertempuran ini masih tidak akan berubah. Kali ini, setelah berteleportasi, Tang San tidak muncul di belakang punggung lawannya, melainkan ia memilih untuk tampil tepat di depan Myers, memilih untuk melepaskan kemampuan cincin roh keduanya, Parasite, yang hanya mengonsumsi sedikit kekuatan roh. Menenangkan Myers yang menjadi gila, 8 tombak laba-laba di punggung Tang San memanfaatkan momen pengekangan ini untuk beristirahat di tubuhnya. Tanpa menusuk, tanpa mengeringkan, hanya dengan ringan menggaruk kulitnya, melepaskan racun yang mematikan itu, dalam sekejap Myers lumpuh kaku. Ini adalah yang lebih tua. Decision, tanya Myers sambil tergagap. Sampai sekarang, dia berpikir bahwa Titan adalah penatua Aula Roh dan Tang San adalah bawahannya. Tang San tertawa, tawa dingin, dikelilingi cincin mayat, penampilannya yang tersenyum, mirip dengan Dewa Kematian, membuat Myers kehilangan semua harapan untuk selamat. Ini keputusan saya sendiri. Ini adalah minat yang saya kumpulkan dari Spirit Hall. Ketika Anda mencoba untuk mengambil kebebasan dengan Xiao Wu saya, nasib Anda sudah disegel. Peseh, hujan darah meletus, tanpa menyerap, dengan hanya menusuk, 8 tombak laba-laba tebal secara instan merobek tubuh manusia dengan keras, pemandangan yang mengingatkan ketika Tang San masih berada di kota pembantaian. Semua rasa sakit yang ditekan dalam hatinya keluar dengan pembantaian ini hari ini. Dia tidak pernah bisa melupakan perasaan tidak berdaya ketika Xiao Wu mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkannya. Tang San bersumpah untuk bisa mengendalikan hidupnya, mengendalikan hidup orang lain. Dibaptis dengan pembunuhan di Slaughter City,
pemandangan beberapa mayat di sini tidak berpengaruh pada Tang San. Melemparkan mayat Meyer yang hancur di lantai, dia diam-diam pergi untuk mengumpulkan senjata tersembunyi yang dia gunakan pada para penguasa roh ini. Dan sekarang, di kejauhan, muncul api mengamuk yang diharapkan. Setelah makan sosis pemulihan besar, melihat api di kejauhan, kekerasan di hatinya berangsur-angsur hilang. Meskipun kekuatan aula roh sangat besar, pada saat yang sama tanah yang harus mereka kelola sangat luas. Meskipun secara langsung melibatkan mereka masih mustahil, memukul sisi mereka adalah mungkin. Mengingat kekuatan Tang San, selama itu bukan elit dengan kemampuan menahan yang sangat tinggi, bahkan jika dia tidak bisa menang, dia masih bisa setidaknya menjamin kelangsungan hidupnya. Setelah mengetahui tentang dendam orang tuanya, dia sudah mulai meletakkan rencana untuk makan jauh di Spirit Hall. Hari ini adalah awal, dan itu hanya awal. Pembalasan orang tuanya, pembalasan Xiao Wu dan juga pembalasan Clear Sky School, ia perlahan-lahan akan membalas semua itu ke Spirit Hall. Langkah kaki keras datang dari kejauhan, meskipun gangguan di sini sangat minim, lampu yang menyilaukan masih dengan mudah menarik perhatian di dalam kota Gengsin. Melangkah melewati lantai berdarah, Tang San perlahan-lahan menyatu ke dalam kegelapan. Keesokan paginya, sepotong berita menyebar eksplosif di sepanjang jalan-jalan kota Gengsin. Cabang Spirit Hall di kota Gengsin telah dibakar menjadi abu pada malam sebelumnya. Termasuk Mayors, total 34 tuan roh terbaring mati di jalan-jalan kota Gengsin, masing-masing dengan penyebab kematian yang unik, sekarat di jalan itu lautan merah. Betapa kuatnya keberadaan aula roh, itu adalah salah satu yang bahkan harus diperhitungkan oleh dua kerajaan besar. Para pejabat di kota juga tidak berani menyinggung mereka tetapi, karena telah dihancurkan sepenuhnya bersama dengan lebih dari 30 guru roh di kota seperti kota Gengsin. Bukan hanya aula tetapi juga para anggota, untuk hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya di benua apalagi di kota seperti Gengsin. Suasana di kota Gengsin tiba-tiba menjadi sangat tegang dan parah. Para pejabat mulai melakukan investigasi yang ketat, gerbang kota ditutup, tidak membiarkan siapapun masuk atau keluar. Pencarian dari pintu ke pintu mulai mencari pelaku. Tentu saja, semua orang tahu bahwa ini hanya untuk pertunjukan. Lagi pula, bagaimana bisa pelaku yang dengan mudah memusnahkan lebih dari 30 anggota aula roh begitu mudah ditangkap? Yang bisa dilakukan oleh para pejabat itu adalah melaporkan insiden itu ke Spirit Hall dan menunggu mereka datang dan menyelesaikannya. Di dalam populasi kota, mayoritas rakyat jelata bertepuk tangan. Mengingat kepribadian Meyer, ada sejumlah besar orang yang tertindas olehnya dan cabang balai roh. Lord Spirit Hall di kota Gengsin dihancurkan bertepuk tangan hampir di seluruh kota. Tanpa pemberitahuan siapapun, gerbang utama yang telah ditutup sejak subuh, sudah dibuka dan dua gerbong juga diam-diam pergi. Mengingat status Lou Gao, siapa yang bisa menghentikannya meninggalkan kota? Terlebih lagi, tadi malam, Asosiasi Pandai Besi sudah secara resmi mengumumkan bahwa Silong akan mengambil alih sebagai presiden. Di perjalanan kembali, Shrek 5 naik dalam satu gerbong. Sedangkan dua pengrajin surgawi, terobsesi dengan senjata tersembunyi, naik di gerbong lain. Sementara itu, Si Yu dan Si Kai, kedua cendekiawan Smith ini tidak datang bersama Lou Gao ke Sekte Tang. Silong yang baru saja mengambil alih sebagai Presiden Asosiasi Pandai Besi masih membutuhkan bantuan mereka. Oleh karena itu, mereka sebelumnya mengatur dengan Tang San untuk menunggu setelah hal-hal telah menetap di Asosiasi Pandai Besi sebelum menyusul di Sekte Tang setelah sebulan. Ma Hongjun mengeluh, kakak ketiga, kemarin saya mendapatkan banyak sekali harta rampasan dari Spirit Hall Brand, mengapa Anda membuat saya menyerahkannya ke Asosiasi Pandai Besi? Itu jumlah kekayaan yang cukup besar loh. Setelah cabang balai roh dihancurkan, Ma Hongjun tidak mungkin kembali dengan tangan kosong, ia malah membawa kembali sejumlah besar harta yang mengejutkan. Tang San tersenyum berkata, itu semua diperoleh dari darah dan keringat penduduk di kota Gengsin, itu tidak baik untuk mempertahankan mereka. Menyerahkan mereka ke Asosiasi Pandai Besi dan membiarkan mereka secara bertahap mengembalikannya kepada orang-orang akan lebih baik. Kemudian Asosiasi Pandai Besi juga akan menerima rasa terima kasih dari orang-orang. Hal-hal dalam pelelangan kemarin, termasuk dua artefak surgawi, telah diberikan kepada kita dengan harga setengahnya, apakah itu belum cukup? Panen dari perjalanan ini sudah melebihi harapan saya, kita tidak boleh terlalu serakah, tidakkah Anda setuju? Sambil mengatakan itu, tatapan Tang San diwarnai dengan sedikit kekhawatiran jatuh pada Xiao Wu. Saat ini, situasi di kereta kuda agak aneh,
Xiao Wu yang biasanya terpaku pada Tang San malah duduk di samping Ning Rongrong, tidur nyenyak di paha Ning Rongrong. Tadi malam, setelah Tang San kembali, tidak peduli apa, Xiao Wu tidak mau mendekatinya. Dia melihat Tang San dengan tatapan takut. Tidak peduli seberapa keras Tang San mencoba, Xiao Wu bahkan tidak mau mendekati dia. Hanya setelah malam tanpa tidur, sampai subuh, Xiao Wu perlahan-lahan menjadi tenang. Tang San juga bisa menebak, Xiao Wu yang telah kehilangan semangatnya, mungkin menghindarinya karena bau darah yang menusuk dirinya. Meskipun dia tidak punya niat untuk itu, indranya tajam seperti biasa dan bahkan sampai sekarang, dia tidak mau berada di dekatnya. Pagi ini, bahkan sebelum matahari terbit, setelah kelompok selesai mengepak barang-barang mereka ke kereta kuda, Xiao Wu meringkuk oleh Ning Rongrong dan tidur. Mendengar apa yang dikatakan Tang San, Ma Hongjun menggaruk kepalanya dan setuju, itu benar. Bahkan jika saya menghabiskan uang itu, saya tidak akan merasa terlalu baik tentang hal itu. Tapi, apa yang kita lakukan jika kita mengalami hal seperti itu di masa depan? Kami tidak mungkin hanya memberikannya kepada gubernur setempat, tidak setiap tempat seperti kota Gengsin. Tang San berpikir sejenak sebelum berkata, kalau begitu kita akan memainkannya dengan telinganya, menyerahkannya kepada gubernur lokal seharusnya tidak mungkin. Setelah semua, itu hanya akan mengembalikan barang-barang itu ke tangan Balai Roh. Oscar yang duduk di samping Tang San berkata, betapa aku iri pada Xiao Wu, dia bisa tidur dengan begitu manis tanpa harus khawatir tentang apapun. Ma Hongjun memandang Oscar dengan jijik, kamu hanya cemburu bahwa Xiao Wu bisa berbaring di pangkuan Ning Rongrong. Hehe, Oscar dengan benar membantah, apa yang bisa membuat iri? Bukankah seolah kakakmu belum pernah berbaring di sana sebelumnya? Setelah mengatakan ini apakah dia menyadari dia melakukan kesalahan? Ning Rongrong menatapnya dengan tatapan mematikan di matanya. Melihat mereka seperti ini, Tang San tidak bisa menahan senyum. Setelah penyembelihan tadi malam, hatinya awalnya masih memiliki niat keras yang bersembunyi di dalam, tetapi sekarang dengan teman-temannya yang duduk di sampingnya santai seperti ini mereka telah mereda. Meskipun setelah pengalamannya di Slaughter City ia direhabilitasi oleh Yue Hua, aura pembunuhannya belum benar-benar menghilang. Ini juga sesuatu yang tidak pernah bisa hilang, jika tidak, Dit God domainnya juga akan kehilangan efeknya. Setelah dengan keras menjepit pinggang lembut Oscar, Ning Rongrong menatap si gendut. Gendut bodoh, kamu berani mengolok-olok kami? Anda lebih baik melupakan tentang mencari seorang istri. Apakah Anda pikir gadis-gadis yang Anda coba ke pengadilan akan lebih mudah mempercayai saya atau Anda? Ma Hongjun membelalakan matanya, Rongrong, kamu tidak mungkin seperti ini. Anda semua sudah berpasangan, kakak ini akhirnya memiliki target dalam pikiran. Ning Rongrong mengangkat kepalanya dan tidak menatapnya. Ma Hongjun batuk kering 2 kali. Oke. Aku tidak akan menggodamu lagi lain kali. Mari kita ganti topik. Hehe, Rongrong, 2 artefak surgawi yang kau simpan kemarin. Bawa mereka keluar dan mari kita lihat. Mari kita lihat seberapa kuat itu sebenarnya. Setelah mengatakan ini, minat Tang San pun terbangun. Setelah mereka kembali semalam, Lou Gao menepati kata-katanya dan menyerahkan semua yang dimenangkan Meyers dalam pelelangan. Selanjutnya, ketika Ma Hongjun mengambil kembali kekayaan besar dari Spirit Hall, barang-barang ini dijual dengan harga setengah ke Sekte Tang. Tentu saja ini termasuk 2 set Wishful 8 Treasures of Armor yang dipuji sebagai artefak surgawi. Ning Rongrong mengangguk, tangannya berkedip dan 2 set Wishful 8 Treasures of Armor muncul di tangannya. Versi laki-laki dari baju besi telah ditampilkan pada pelelangan kemarin, itu berwarna biru, sedangkan versi perempuan lainnya adalah putih. 2 set baju besi lembut tidak memiliki dekorasi pada mereka, dan pada saat yang sama tidak terasa terlalu berat ketika dipegang di tangan. Ning Rongrong segera menyerahkan mereka ke Tang San. Setelah menerima 2 set baju besi ini, dia mengangkat set laki-laki dan dengan ringan menariknya. Armor lunak segera membuka dan meregangkan dirinya, dan ketika dia melepaskannya segera dikembalikan ke bentuk aslinya. Sangat elastis. Dengan napas panjang, Tang San memuji, betapa luar biasa. Sulit membayangkan bagaimana Lou Gao senior datang dengan cara membuat ini. Petik 2. Oscar mengingatkan Tang San, kamu harus memanggilnya Penatua Lou Gao sekarang, lagi pula dia sekarang juga bagian dari Sekte Tang. Tang San memberitahu Ma Hongjun di sampingnya, coba gunakan api Phoenix Anda di atasnya sebentar. Sambil mengatakan itu, dia mengulurkan versi biru dari baju besi di depan Ma Hongjun. Ma Hongjun mengangguk. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa menggunakan api Phoenix-nya tanpa harus sepenuhnya melepaskan kekuatan rohnya.
Seikat kecil api oranye muncul di ujung jarinya saat dia meletakkannya di armor. Api Phoenix Ma Hongjun memiliki sifat perekat yang kuat, dan meskipun jumlahnya kecil, itu cukup untuk meningkatkan suhu di dalam kereta. Tatapan semua orang terpusat pada set armor, di bawah nyala api Phoenix, permukaan mengkilap yang berkilau tidak berubah sedikitpun. Tang San menganggukkan kepalanya, memberi isyarat kepada Ma Hongjun untuk berhenti. Sebelum memberitahu kelompok itu, di seberang baju besi aku hanya bisa merasakan sedikit kehangatan. Benda ini sangat tahan terhadap panas. Ketika Grandmaster Sidi mengatakan bahwa itu bisa menahan serangan dari setiap Spirit Master di bawah level 60, itu harus mencakup semua bentuk serangan langsung. Ini benar-benar harta yang tidak pernah bisa Anda miliki terlalu banyak. Sambil mengatakan itu, dia menyerahkan baju besi lembut di tangannya ke Oscar. "Au kecil, kamu memakai baju besi pria ini." Oscar juga tidak menahan diri dan tersenyum mengambil Wishful 8 Treasures of Armor. Meskipun dia sudah memiliki sosis cermin dan bisa mendapatkan beberapa kemampuan bertarung untuk waktu yang singkat, dia masih menjadi master roh sistem makanan tambahan. Baju besi ini akan jauh lebih bermanfaat baginya daripada Tang San atau Ma Hongjun. Memegang set baju besi putih lainnya, wajah Tang San mengeluarkan beberapa keraguan. Melihat Ning Rongrong dan Xiao Wu dengan manis tidur di pangkuannya, dia tidak bisa membuat keputusan. Baik Ning Rongrong dan Xiao Wu tidak memiliki kemampuan defensif, tetapi hanya ada satu set baju besi, kepada siapa ia harus memberikannya? Uang itu berasal dari Seven Hill Till Glazed Clan dan hampir semua juta koin emas yang mereka bawa telah habis. Tapi Xiao Wu sekarang jelas lebih rentan daripada Ning Rongrong. Selain itu, berdasarkan perasaannya, dia pasti akan lebih menyukai Xiao Wu. Tetapi karena seperti ini, dia tidak dapat membuat keputusan. Ning Rongrong pintar dan bisa tahu apa yang membuat Tang San bermasalah. Sambil tersenyum dia berkata, "Kakak ketiga, kenapa tidak kamu berikan saja padaku? Ketika kami berhenti untuk istirahat nanti aku akan memakainya pada Xiao Wu, dia lebih cocok untuk itu. Bukankah senior Lou Gao juga berjanji untuk membuat armor ini untuk kita? Saya bisa mendapatkan satu darinya." Tang San menyerahkan baju zirah itu, dengan sedikit rasa terima kasih keluar dari matanya, namun dia tidak mengucapkan sepatah kata terima kasih. 7 iblis Shrek telah menjalani hidup dan mati bersama, mengucapkan terima kasih sekarang hanya akan menjadi munafik. Xiao Wu tidak pergi dekat Tang San selama 3 hari penuh. Setelah 3 hari, situasinya perlahan berubah, rasa takut di hatinya berangsur-angsur berkurang, sementara aroma berdarah di Tang San juga berangsur-angsur mereda, baru kemudian ia sekali lagi mendekati sisi Tang San. Perempuan berwarna putih Wishful 8 Treasures of Armor telah dipindahkan ke Xiao Wu. Mengenakan armor ini sedikit merepotkan, tentu saja itu berarti melepasnya juga tidak mudah. Terlebih lagi, itu juga menempel dekat kulit, oleh karena itu pada malam hari, Tang San tidak lagi harus menghadapi siksaan kebahagiaan dan rasa sakit pada saat yang sama. Meskipun Xiao Wu yang mengenakan baju besi memiliki lekukan yang sama menariknya, itu masih lebih baik daripada daya tariknya saat tidak mengenakan apa-apa. Sementara mereka berada sekitar 3 hari dari Heaven Door Empire, Lou Gao mengambil inisiatif untuk mencari Tang San untuk berbicara secara pribadi. Ma Hongjun, Oscar dan Ning Rongrong sementara pindah ke gerbong lain. Mengenai Xiao Wu, Tang San tidak mau membiarkannya pergi. Karena Lou Gao juga tahu tentang kondisi Xiao Wu, dia tentu saja tidak keberatan. "Penatua Lou Gao, apa yang kamu cari untukku?" Tang San memandang Lou Gao, dari ekspresi Lou Gao, dia bisa melihat fanatisme di dalam hatinya. Fanatisme semacam ini adalah sesuatu yang dialami Tang San di kehidupan sebelumnya. Di dunia ini, itu sebenarnya mereda cukup signifikan, kemungkinan besar karena tidak seperti di dunia sebelumnya, dia tidak sendirian di sini. Lou Gao mengeluarkan tumpukan diagram dari bawah lengannya. Inilah diagram yang diberikan Tang San setelah mereka meninggalkan kota Gengsin. Itu adalah diagram penuh untuk jarum Pear Blossom Torrential. Ini adalah apa yang Tang San berhasil dapatkan sendiri dari jauh di dalam Tang Sekte. Secara alami ingatan ini meninggalkan kesan mendalam padanya dan dengan demikian diagram-diagramnya juga sangat rinci. "Tuan Sekte, pria tua ini memiliki permintaan yang saya ingin Anda setujui." Lou Gao berkata sambil menatap Tang San dengan penuh perhatian. Tang San berkata, "Anda ingin membuat jarum Pear Blossom Torrential?" Lou Gao dengan marah menganggukkan kepalanya. "Titan dan aku sudah membahas dengan tuntas, aku sekitar 60% yakin bahwa aku bisa membuat senjata tersembunyi ini. Sekte Master, kami juga memiliki Deep Sea Sunken Silver sekarang.
Tidak bisakah Anda membiarkan saya mencoba? Saya percaya bahwa itu akan melampaui semua hal yang saya buat di masa lalu. Tang San menghela nafas dan berkata, "Senior, saya mengerti bagaimana perasaan Anda sekarang. Saya juga tidak meragukan keahlian Anda dalam kerajinan. Tapi, ada masalah yang sangat merepotkan saat ini, yaitu masalah dengan Deep Sea Sunken Silver. Dengan kemampuan kita sekarang, praktis tidak mungkin untuk menggunakannya. Kecuali, Anda punya beberapa metode." Setelah membicarakan hal ini, Lou Gao sedikit kecewa. Tidak mungkin, saya juga sudah mencoba. Hal itu terlalu tangguh, bahkan Titan dan kekuatan penuhku hampir tidak bisa mengubah bentuknya dan tidak akan bisa menikmatinya. Tapi Titan memberitahuku, kamu punya cara, itu sebabnya aku datang padamu. Sekte Master, Anda harus tahu bagaimana perasaan saya sekarang, tolong biarkan saya yang bertanggung jawab atas proyek ini. Tang San berpikir sejenak sebelum berkata, "Baiklah, setelah kita kembali ke Sekte Tang, biarkan aku mengirimmu ke suatu tempat. Hanya orang-orang di sana yang dapat memiliki kesempatan untuk menempa ini. Sejauh yang saya tahu, Deep Sea Sunken Silver ini tidak dapat dipalsukan melalui nyala api, hanya memukulinya dengan kekuatan mengerikan akan melunakkannya. Hanya dengan demikian dapat digunakan untuk menempa. Tetapi pelunakan ini juga hanya untuk periode yang sangat singkat, dengan kata lain, Anda membutuhkan seseorang yang cukup kuat untuk dapat terus-menerus membantu Anda, baru kemudian Anda berhasil menempa. Sayang ayahmu, jika tidak, mengingat kekuatannya, itu secara alami harus dimungkinkan. Di antara kami bertiga pengrajin surgawi, ayahmu adalah orang yang dapat memurnikan logam sampai batas tertinggi dengan kekuatannya dan dengan demikian menjadi pengrajin surgawi. Jika dia bekerja bersama kami dalam hal ini maka tingkat keberhasilan kami akan lebih dari 90%. Clear Sky Hammer memang alat roh yang paling kuat dan paling merusak, tetapi juga menurut saya, yang paling cocok untuk dibuat." Tang San memikirkannya sejenak sebelum mengatakan, "Serahkan ini padaku, aku pasti akan menemukanmu pasangan yang cocok." Berpegangan erat pada diagram, mata Lou Gao mengeluarkan perasaan rindu. Dalam hati Tang San, pentingnya Lou Gao untuk Sekte Tang tidak lebih rendah dari Titan. Jika Titan adalah orang yang bisa mengendalikan pembuatan semua senjata tersembunyi di Sekte Tang, maka Lou Gao akan menjadi orang yang membuat senjata tersembunyi paling canggih di sekte tersebut. Dengan hadirnya dua Dewa Smith ini, maka Tang San dapat lebih memfokuskan energinya dalam melatih dan menangani berbagai urusan di sekte, dan tidak harus secara fisik berpartisipasi dalam pembuatan senjata. Untuk membuat Torrential Pear Blossom Needles juga keinginannya, jika Lou Gao berhasil membuatnya, tidak diragukan lagi akan membuat Sekte Tang menjadi nama yang lebih hebat. Malam adalah waktu kehidupan malam di surga Dou Empire benar-benar dimulai. Dua kereta kuda membawa Shrek 5 dan dua pengrajin surgawi ke kota. Untuk kembali dengan cepat, mereka terus-menerus melakukan perjalanan sepanjang hari, hanya berhenti untuk tidur di malam hari, sehingga perjalanan itu relatif lebih cepat dibandingkan dengan ketika mereka menuju ke kota Gengsin. Kereta kuda langsung kembali ke ambang pintu Sekte Tang. Papan bertuliskan pada Sekte Tang masih mengatakan kekuatan klan, seolah-olah tidak ada yang berubah saat ini. Tetapi setelah Tang San dan yang lainnya turun dari kereta, mereka melihat bahwa, di depan gerbang, kepala klan pertahanan Niu Gao, kepala klan cepat Bai He, serta kepala klan pembangkang Yang Wudi, semua berdiri menunggu untuk menerima mereka. Tang San sedikit terkejut bahwa tiga pemimpin klan, tiga tetua keluar untuk menyambut mereka dan berkata, "Bagaimana kalian bertiga tahu bahwa saya telah kembali?" Bai He dengan ringan tersenyum, "Tuan Sekte, jangan bilang kau lupa apa sifat khusus dari klan kecepatan kami?" Baru sekarang Tang San menyadari, kalian semua sudah memiliki klan. Klan kecepatan mulai beroperasi. Bai He tersenyum, "Kita tidak bisa hanya duduk di dalam Tang Sekte makan nasi. Setelah kami duduk, saya mengirim mereka semua. Sekarang semua lokasi utama dalam Heaven Dow City semuanya dipantau oleh klan kami. Apapun yang terjadi di dalam kota juga akan segera dilaporkan kembali kepada kami. Ini juga praktik yang baik untuk klan kami." Niu Gao juga tertawa berkata, "Apa klan ini, klan itu, kita semua adalah anggota Sekte Tang sekarang. Tuan Sekte, jangan hanya berdiri di sini, mari kita semua masuk dan melihatnya, ya? Kami tidak bisa membiarkan burung putih tua ini terus menyombongkan diri di sini. Anda perlu melihat apa yang telah kami capai bersama selama periode ini. Sekte kami pada dasarnya telah menjadi mapan, sedikit sentuhan terakhir hanya harus perlahan disesuaikan." Yang Wudi tidak berbicara tetapi hanya mengangguk ke arah Tang San. Keempat klan individu bersatu di bawah Tang Sekte.
Tang San pertama kali memperkenalkan 3 patriarki klan ini ke Lou Gao, sebelum kembali ke Tang Sekte dikelilingi oleh rakyatnya sendiri. Saat berjalan melewati pintu Tang Sekte, dia sedang mempertimbangkan masalah, karena Tang Sekte sudah bisa dianggap sudah mapan, perlu ada perubahan dalam cara mereka berbicara satu sama lain. Tidak mungkin ada lagi faksi klan individu, melainkan gelar dan divisi yang bersatu. Jika tidak, bagaimana mungkin masih disebut Tang Sekte? Perlahan-lahan, struktur untuk Sekte Tang yang sekarang mulai terbentuk dalam pikirannya. Berjalan ke Sekte Tang, dia bisa merasakan kekuatan asli klan sedikit berbeda. Konstruksi awalnya milik klan kekuatan sudah sedikit berubah. Jika itu orang lain, mungkin mereka tidak menyadarinya, tetapi Tang San berbeda, karena setiap kali Tang San pergi ke suatu tempat yang baru, energi mentalnya akan selalu dengan cermat memeriksa sekeliling. Selanjutnya, alasan kekuatan klan adalah tempat Sekte Tang akan berada di masa depan. Secara alami ia bahkan akan lebih hati-hati mengamati tempat itu. Saat ini, di permukaan sepertinya tidak ada yang berubah, tetapi dibandingkan dengan tempat Tang San dalam, ingatannya itu berbeda. Setelah penjelasan Niu Gao, Tang San mengetahui alasannya. Perubahan itu dilakukan karena senjata tersembunyi Sekte Tang. Selain tempat-tempat yang diperkuat, sekarang ada sejumlah tempat yang menyembunyikan senjata tersembunyi. Misalnya, beberapa batu bata di dinding bisa dilepas dan senjata tersembunyi dapat diluncurkan dalam sekejap. Tentu saja, ini hanya kesan pertama Tang San saat berjalan melewati pintu. Setelah berjalan ke aula utama, dia benar-benar bisa menghargai keterampilan arsitektur klan pertahanan yang hebat. Area interior bangunan utama hampir 2 kali lipat, banyak bangunan asli juga telah diubah, dan banyak lagi bangunan yang berbeda telah ditambahkan. Betapa besar proyek itu. Dalam periode waktu yang singkat ini, klan pertahanan tidak hanya menyelesaikan seluruh konstruksi, tetapi juga semua bangunan baru tidak berbenturan sama sekali dengan gaya klan kekuatan yang asli. Itu benar-benar tidak mengeluarkan bahkan perasaan tidak memiliki. Semua bangunan di dalam Tang Sekte memancarkan aura yang harmonis, bahkan perbedaan antara yang baru dan yang lama nyaris tidak terlihat. Keahlian macam apa ini? Prestasi klan pertahanan dalam arsitektur memberi Tang San perasaan hormat yang sama yang dia miliki terhadap Divine Smith Lou Gao. Niu Gao berbicara kepada Tang San dengan suaranya yang menggelegar, "Tuan Sekte, saat ini, Sekte Tang kita dibagi menjadi 5 distrik, masing-masing dari 4 arah mata angin adalah untuk sebuah klan, sedangkan daerah pusat akan menjadi sekte bangsawan. Saat ini, Tang Sekte kami memiliki total 1087 guru roh, dan berdasarkan kondisi konstruksi kami saat ini, kami dapat menampung sekitar 400 orang dengan nyaman, sehingga total kami menjadi 1500 orang. Juga sesuai dengan tata letak baru kami, saat Tang Sekte menghadapi serangan musuh, semua penguasa roh dapat mengambil rute terpendek untuk mengambil posisi tempur mereka. Sayangnya, Anda melarang saya melakukan rekonstruksi besar-besaran dinding luar. Jika tidak, saya akan membuat Tang Sekte menjadi senyawa seperti benteng." Tang San tersenyum berkata, "Penatua Niu Gao, Anda telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Klan pertahanan memang penguasa industri konstruksi. Saya benar-benar tidak berharap bahwa Anda akan dapat menyelesaikan proyek sebesar ini dalam waktu singkat." Sambil mengatakan itu, kelompok itu telah tiba di aula rumah bangsawan utama. Sebuah plakat besar digantung di atas pintu rumah bangsawan utama. Terukir dalam emas adalah kata-kata Sekte Master Manor. Hal pertama yang mereka lihat saat masuk adalah sebuah cahaya dan cahaya. Halaman persegi yang luas. Di kedua sisi ada beberapa dekorasi sederhana tanpa tanaman lain di halaman. Di seberang halaman ini adalah ruang pertemuan Master Sekte. Aula luas ini dapat dengan mudah menampung 50 orang dan tidak ramai. Lebih jauh di belakang adalah tempat tinggal Master Sekte. Tentu saja ruang yang dirancang khusus untuk Tang San awalnya milik Titan, dan setelah didesain ulang, itu telah menjadi tempat paling terlindung di seluruh Sekte Tang, tetapi, sesuai dengan keinginan Tang San, tidak ada kemewahan yang berlebihan. Dengan semua orang yang duduk di ruang pertemuan utama, Tang San duduk di kursi utama. Di sebelah kiri adalah 4 patriark klan atribut tunggal dan Divine Smith Lou Gao, sedangkan di sebelah kanan adalah 4 dari 7 setan Shrek. Karena sudah waktunya untuk bekerja, Tang San menyerahkan Xiao Wu ke Ning Rongrong untuk dirawat. Xiao Wu juga sangat patuh, asalkan dengan Tang San atau Ning Rongrong, dia tidak akan memiliki perasaan gelisah. Sambil tersenyum, Tang San berkata, "Saya tidak pernah berpikir bahwa, dalam waktu sesingkat ini, saya akan kembali ke begitu banyak kejutan. Sekte Tang kami akhirnya dapat dianggap mapan."
Karena keadaan dunia Master Roh saat ini, untuk menghindari masalah, saya ingin menghindari penyebaran nama kami di luar untuk saat ini. Penatua Niu Gao benar-benar memberi saya kejutan besar. Masing-masing dari 4 klan atribut tunggal adalah landasan fondasi sekte Tang kami. Setelah hari ini, saya masih akan mengandalkan upaya gabungan dari kalian yang lebih tua untuk memungkinkan sekte Tang berkembang. Niu Gao berkata sambil tertawa, "Sekte Tuan, semua orang di sini adalah bagian dari sekte Tang, Anda tidak harus bersikap sopan. Jika Anda perlu melakukan sesuatu, namun Anda ingin mengembangkan sekte Tang, semuanya terserah Anda." Tang San menganggukkan kepalanya. Kali ini perjalanan yang saya lakukan dengan sesepuh Titan ke kota Gengsin sangat bermanfaat. Kami tidak hanya berhasil membawa kembali pengrajin suci, Lou Gao, kami juga mendapatkan banyak sumber daya. Tapi sebelum kita mengalokasikan apapun, saya punya proposal yang saya harap bisa diskusikan dengan Anda yang lebih tua. Setelah berbicara pada titik ini, Tang San berhenti sebentar. Meskipun dia masih tidak memiliki banyak namanya sekarang, kekuatan yang dia tunjukkan ketika dia mencoba untuk memenangkan 4 klan atribut tunggal telah lama menyebabkan para patriark ini mengakuinya. Pada saat ini, semua orang menatapnya, diam-diam mendengarkan kata-katanya. 4 klan atribut tunggal yang besar, setelah bergabung dengan Tang Sekte, akan menjadi satu entitas. Untuk mencegah konflik antara klan, mengapa kita tidak mengubah judul menjadi sesuatu yang disatukan? Pada saat yang sama 4 tetua juga dapat mengambil tanggung jawab khusus. Mulai sekarang, jika ada keputusan besar yang harus diambil, mari kita semua diskusikan bersama sebelum membuat konsensus. Yang Wudi membuka mulut untuk pertama kalinya sejak dia kembali. "Sekte Tuan, tolong jelaskan sedikit spesifiknya." Tang San mengangguk, "Rencanaku seperti ini. Keempat di sampingku ini adalah teman yang telah melewati masa-masa sulit denganku, dan akan bersama kalian para sesepuh bekerja bersama dalam urusan Tang Sekte di masa depan. Biarkan saya memperkenalkan masing-masing kepada Anda. Yang pertama di sebelah kanan saya adalah sistem makanan tambahan peringkat 61 Spirit Emperor Oscar. Dia akan bertanggung jawab untuk logistik dari Sekte Tang di masa depan." Oscar berdiri dan membungkuk dengan senyum di wajahnya ke arah 4 sesepuh sekte dan Lou Gao. Oscar masih muda, tetapi tidak ada sedikit pun penghinaan di hati para penatua ini. Setelah mempelajari pelajaran dari Tang San dan pengenalan Oscar, sekilas alarm dapat dilihat oleh mata keempat tetua ini.